un motor de barco. Lo bueno lo compró en el 57. De Plymouth, Cadillac. This is the Cuban spirit. Tu espíritu. Diawali dengan diceritakannya Dom bersama Letty yang saat itu sedang merayakan bulan madu Indehoy dengan damai di kota Havana, Kuba, yang jadi kota impian saya untuk bisa nongkrong di sana. Kedamaian dan kebahagiaannya sedikit terganggu oleh masalah kecil saat keponakannya Dom yang bernama Fernando berurusan dengan preman putra daerah bernama Raldo yang akan menyita mobilnya yang berjenis Chevy Flatline 1950 karena nggak bisa bayar utang. Why are you hooking up my cousin's car? I'm into red. I heard about you. I needed money. I gave it to him. He can't pay. Dom yang mengetahui preman itu merupakan rentenir sekaligus mafia penyelundup mobil dari Kuba untuk dijual ke AS yang tentunya ilegal. Dom langsung menantangnya balapan dengan mempertaruhkan mobil Chevrolet Impalanya dan Raldo pun menyetujuinya. Tú deberías de respetar a tu gente, ¿no? Mine. You watch your mouth. Dengan persiapan yang seadanya, Dom berusaha memodifikasi mobil tua itu untuk bisa gaspol melawan Raldo yang menggunakan Chevrolet Bel Air antik khas Kuba, dan balapan pun dimulai. Di tengah balapan itu, Raldo yang melihat Dom sangat tangguh mencoba berbuat curang, tapi Dom tetap gaspol pantang menyerah, hingga saat mobil Dom mengalami overheat dan terbakar. Akhirnya That car belongs in the trash, bro. Dom berhasil memenangkan balapan itu, tapi kemudian menolak mengambil taruhannya. Dan dari sana Raldo terlihat sangat respect pada Dom. Keep your car. Your respect is good enough for me. Yours was too slow for a Toretto anyway. Keesokan harinya saat Dom menikmati aktivitasnya seperti biasa, dikejutkan saat melihat seorang wanita nyentrik yang diketahui bernama Zipper terlihat sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. ¿Ya? Shut up, solenoid. Tapi saat Dom mencoba membantunya, ternyata Zipper telah berencana untuk memaksa Dom bekerja untuknya dan menyebutnya sebagai takdir. Anjay, ada apa nih? See, that's the funny thing about fate. I want you to work for me. Oh, you're gonna want to work for me. It's cunning. Tempat lain diketahui Hobbs yang udah pensiun dari DSS. Saat ini dia mengisi aktivitasnya sebagai seorang pelatih, menurunkan ilmu dan pengalaman perangnya kepada murid-muridnya, yang ternyata saat itu Hobbs jadi pelatih. Sepak bola anak wanita sekaligus cheerleader, Vanke. Saat itu Hobbs dihampiri mantan rekannya di DSS yang menawarkan sebuah misi rahasia untuk mengambil senjata yang bernama IMP yang katanya diamankan di Berlin, Jerman. Dan atas panggilan jiwanya Hobbs pun menyetujuinya, lalu seperti biasa memanggil tim Dom untuk membantu misinya. Go Dragons. Taylor Swift. Say it again. Go Dragons. Dom yang sikapnya berubah sejak bertemu Zipper terlihat sedang mempersiapkan sesuatu untuk sebuah pekerjaan besar yang masih belum diketahui. Tiba-tiba ditelepon oleh Hobbs yang mengajaknya turun tangan untuk membantu misinya di Berlin. Hey, Hobbs. I got a job in Berlin and I need a favor, brother. Singkat cerita, seluruh tim Dom yang ada saat itu, Ted si jenius, Ramsey si hacker Edun, dan si tampan rupawan dan karismatik Roman Pierce telah sampai di Berlin dan berhasil menyelesaikan misi. Tapi saat semua akan melarikan diri, Dom melakukan hal yang tak terduga kepada Hobbs. Mengambil senjata IMP itu, kemudian Dom kabur dan meninggalkan tanda tanya besar untuk seluruh tim.
Dom took the EMP. Bullshit. What? Wait a second, what are you talking Oh, that look in his eye. I've seen that look before. Dalam pengejarannya oleh polisi Jerman, Dom bisa kabur dengan cara dijemput oleh pesawat di sebuah bandara. Kemudian Hobbs tertangkap dan dipenjara. Sementara yang lain yang berhasil kabur saat itu mencoba mencari tahu akan sikap Dom yang di luar prediksi. Dan emang semuanya gak nyangka banget. What you gonna do, email her? Sementara itu di tempat lain, Hobbs yang saat itu harus menerima kenyataan pahit karena harus ditahan di lapas top yang dihuni para penjahat barbar yang bukan kaleng-kaleng. Hingga seketika datanglah Frank Petty yang kali ini dia kekeh pengen dipanggil sebagai Mr. Nobody bersama asisten barunya. Dan seperti biasa, dia yang selalu penuh dengan teka-teki menawarkan sebuah misi yang sangat rahasia. Tapi Hobbs menolak dan lebih memilih untuk dipenjara. At least do it for your kid. Big mistake. It's good to see you, Nobody. You too. What about your daughter? Hold on, look, now I'm gonna show you how to get this done. Secara tanpa diduga dalam penjara itu, Hobbs bertemu dengan Deckard Shaw. Lalu mereka akhirnya reuni, saling meledek dan membuli satu sama lain. Kok jadi lucu ya? So those blowdown muscles will give ya? All showing no go. Wanker. Me and you, one-on-one. Tapi bukan Mr. Nobody namanya kalau dia nggak bisa merealisasikan tujuannya. Dia telah merencanakan sesuatu untuk bisa merekrut Hobbs secara paksa, membuat kerusuhan di dalam penjara. Malfunction. Now get out my way. Stop him! Don't let him get away! Rubber bullets. Big mistake. That took longer than I expected. Setelah diundang ke markas rahasianya, ternyata di sana udah ada satu paket tim Dom yang ternyata mereka semua akan disatukan untuk menjadi sebuah tim. You all made Interpol's top 10 most wanted list. 6, 8, 9, so 10. I missed it. Yeah. What do you mean? You just missed the cut. You're number 11. Misi utama saat ini adalah memburu Dom yang sekarang bekerja sama dengan Zipper. Diketahui mereka punya rencana untuk menjadikan IMP sebagai alat untuk meneror semua negara adidaya. Zipper adalah seorang hacker yang levelnya jauh di atas Ramsey, dan bahkan Zipper lebih tinggi dari organisasi Anonymous. Of the hacker group Anonymous. Anything that can be hacked is hers to play with. But even Anonymous won't mess with her. If y'all know her, tell her to get at your boy. Maka dari itu secara nggak disangka, Nobody juga mendatangkan bantuan, yaitu merekrut Deckard untuk masuk ke dalam timnya. Wow. Don't think we've forgotten everything that you've done. We are not. Cypher came to me first. My day just got a whole hell of a lot better. I think that tight t-shirt's cutting off the circulation of your brain. I care about you, your crew, your little family. Cypher corrupted him, left him for dead. So Brother Owen, who could forget him, huh? There's only 2 men in the world that have ever managed to actually track him down with it. You two are gonna work together. Di tempat lain, Dom bersama Zipper dan komplotannya yang ternyata bermarkas dalam pesawat seakan terlihat lagi mencuci otak Dom agar bisa menjadi pribadi yang jahat dan satu paham dengannya. Dan sampai saat ini kita belum tahu sebenarnya apa yang menjadikan Dom menjadi jahat dan bergabung bersama Zipper. Oh, this is just the tip of the iceberg. Kembali ke markas rahasia Mr. Nobody, yang saat itu Jang Oman alias Roman ngasih saran untuk melacak Dom menggunakan software God Eyes ciptaan Ramsey. It's a great idea. Did you hear that? Yeah. Beijing and Seoul. Awalnya mereka kesulitan melacak karena Zipper telah menutup lokasinya dan memanipulasi ping secara acak. Tapi akhirnya Tej mencoba melakukan hacking dengan cara lain, terlebih saat diketahui Zipper mempunyai kelemahan sistem. Tapi kemudian titik itu menunjukkan Dom menuju sebuah tempat dan itu adalah markas ini. Dan tiba-tiba... You see, in order for God's eye to give off all these false pings, That's what I was saying. Remember in there? All right, let's try this. This is interesting. or Russian? Because that's here.
Markas rahasia milik Nobody berhasil dilumpuhkan dan Zipper berhasil mencuri chip mata Tuhan buatan Ramsey. Dan saat kejadian itu Dom benar-benar menunjukkan sisi buruknya dan gak lagi menghiraukan kawan-kawannya, bahkan Letty. Tangkuraklah. Irritating to make me have to come all the way down here to get it, but smart move embedding God's eye into the mainframe. Dom! You gonna turn your back on family? Dan setelah kejadian itu akhirnya diketahui kenapa Dom mau bekerja untuk Zipper. Adalah karena ternyata Dom selama ini punya anak dari Elena. Dan saat ini mereka berdua dijadikan sandera agar Dom patuh kepada Zipper. Edian tenan. Saat itu sisi lemah Dom terlihat karena baru kali ini kita bisa menyaksikan seorang Dom yang super gagah dan tangguh. Untuk pertama kalinya menangis karena tahu saat itu dia punya anak dan gak bisa dia sentuh. Michael and Marcos. Your son. Sementara itu di tempat lain, Deckard yang adalah mantan agen rahasia Inggris yang intelijensinya di atas James Bond berhasil menganalisa bahwa selama ini Zipper dan Dom menggunakan pesawat siluman dan berhasil melacak bahwa saat ini Dom berada di kota New York. All across the globe, shift like an ocean. Yeah, New York. Kemudian asisten Mr. Nobody yang mereka panggil Little Nobody membawa mereka ke sebuah tempat yang jadi markas barunya. Dan di tempat itu terdapat banyak kendaraan Edun yang bisa dipakai untuk menjalankan misi. We're gonna have to be damn fast. Diketahui Dom di sana untuk mencuri kode peluncur nuklir milik Rusia yang sedang berkunjung ke Amerika. Tapi sebelum menjalankan misi di tengah perjalanan, Dom melakukan sesuatu yang membuat semua penasaran. Dom berpura-pura memperbaiki mobilnya tanpa sepengetahuan Zipper dan tanpa terlacak software mata Tuhan. Ternyata Dom menemui seorang wanita tua nyentrik yang ternyata itu adalah ibunya Deckard dan Owen yang bernama Magdalene. Kemudian menawarkan kerjasama rahasia untuk saling membantu satu sama lain dan menyerahkan sebuah alat yang bisa melacak koordinat yang ditentukan di sebuah tempat. Dan akhirnya pertemuan singkat itu berhasil. Punch in on something reflective, a car mirror, anything. Singkat cerita, Dom kembali melakukan aksi untuk mencuri barang paling berbahaya itu. Misi itu dibantu Zipper dengan cara meretas semua mobil untuk bisa menghambat iring-iringan mereka. You guys ready? One thing I can guarantee you, Don. It's zombie time. Please escort down. The motorcade just turned on 7. Perfect. Make it rain. Akhirnya Dom berhasil merampas alat itu, tapi Hobbs dan tim langsung bergerak cepat untuk menghambat Dom yang akan kabur, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Scanners are saying he stole a nuclear football. Damn! What are you doing? It's a trap! Little Nobody has clearly lost his little mind. Di sebuah persimpangan, mobil Dom berhasil diikat oleh semua tim Hobbs hingga Dom gak mampu bergerak. Tapi tenaga mobil Dom yang menggunakan mobil Plymouth GTX 1971 terlalu kuat untuk mereka. Hingga akhirnya 2,000 horsepower in that thing. Try 3,000. Try 5. No! It's my Bentley.
Dom berhasil melarikan diri dan sempat dihadang oleh Deckard. Namun tanpa disangka, di tengah pelariannya itu, Letty berhasil mencuri alat peluncur nuklir itu. Tapi tiba-tiba, anak buah Shipper yang bernama Rhodes berhasil menangkap Letty. Lalu kemudian adegan yang penuh drama itu pun terjadi. You willing to die for it? What are you gonna do? Dom berhasil menyerahkan alat peluncur nuklir itu kepada Shipper. Artinya tugas Dom udah selesai. Tapi dasar Shipper si manusia paling licik sedunia. Saat itu dia malah membunuh Elena dengan alasan Dom telah membuat kesalahan karena telah membela Letty dan membiarkannya pergi. Jir, sumpah ikutan kesel. Adorable little things, aren't they? No! Shipper berusaha mempengaruhi Dom agar tetap konsisten bersamanya dan bilang bahwa dia membunuh Elena sebagai peringatan agar jangan mengulangi kesalahan yang sama dan jangan macam-macam dengannya. Di tempat lain setelah kejadian itu, semua tim kembali berkumpul dan diketahui kabarnya Deckard meninggal karena ditembak oleh Dom. Semua seakan menjadi buntu dan pesimis akan semua hal yang telah terjadi. Tapi Letty teringat anak buah Shipper yang bernama Rhodes, yang ternyata adalah mantan partner Jakande yang dulu diperintahkan mencuri software God Eyes milik Ramsey, ternyata untuk kepentingan Shipper. Kemudian Tej segera melacak jejak digital yang pernah diakses oleh Rhodes, juga berdasarkan Dom yang telah menyerang Menhan Rusia. Jadi kemungkinan saat ini misi mereka mengarah ke sana. Mereka menduga Dom dan komplotannya saat ini akan mengarah ke Vladopin Rusia untuk membajak sebuah kapal selam yang saat ini dikuasai kelompok separatis di sana. Dan atas kemungkinan itu mereka berencana untuk berangkat ke sana. Singkatnya seperti biasa dengan akomodasi rahasia super canggih mereka tiba tanpa terdeteksi. Dan untuk kali ini mereka bebas memilih kendaraannya sendiri. Take whatever vehicle you want. There are no rules. Mengingat medan di sana adalah gurun salju, maka semua menyesuaikan kendaraannya. Kecuali si jangkar kehead Roman yang saat itu kekeh pengen pakai Lamborghini. Haduh, Jang Oman. I come from a different kind of lifestyle, bro. Ladies know me. They know where I'm at with it. Semua telah bersiap dengan resiko terburuk. Dan kemudian Dom datang dengan kecepatan tinggi menuju markas separatis Rusia dengan membawa senjata IMP-nya. Поднимай барьер! Быстрее! Быстрее! EMP is recharging. How long? 60 seconds. Di dalam kapal selam Rusia itu ternyata terdapat bom nuklir dan Shipper berhasil membajaknya. Kemudian tanpa buang waktu, Hobbs dan tim langsung ikut turun ke arena pertempuran. They just don't give up, do they? Ramsey mencoba menyerang sistem komputer Shipper dengan cara meretasnya, tapi Shipper emang lebih jago darinya hingga dia di-lock. To gain control. Damn it, she's good. Hi, Ramsey. Okay, how do you like this? Remote link has been severed. I'll take care of this. Oh, she's slick. You're gonna have to do better than that, though. I'm smart. I'm not smart enough. Ramsey, how much time we talking here? Okay, now you're starting to piss me off. She's locked me out. Dan satu-satunya cara untuk mengamankan bom nuklir yang akan diluncurkan dari kapal selam itu adalah dengan mencabut chipnya. Dan berhasil. Nuke's going hot! We're arming the nuke. Smoke, Zach, what in the hell are you guys doing? Let's show the world what we've got. Look for a countdown! What countdown? What the hell is going on, man? I got it!
Mereka berhasil kabur dari markas separatis Rusia itu, termasuk Dom yang dikawal Rhodes, dan ternyata kapal selam itu berhasil dijalankan oleh Shipper menuju lautan lepas. Kemudian Hobbs memerintahkan untuk mengunci gerbang di teluk dengan jarak 16 km, agar kapal selam itu nggak bisa dibawa kabur ke laut lepas, tapi separatis Rusia terus mengejarnya. Dan si Roman yang dari awal mereka doang alias keras kepala dengan memilih mobil Lambo itu sangat kesulitan gaspol di medan salju, hingga akhirnya Loving that Lambo now? What's the matter, Roman? Forgot the snow tire? I don't want to go swimming! No! Really, Dad? Get me off this thing! Shipper menyuruh Rhodes untuk menembak Letty, dan Dom sedang merencanakan sesuatu. Dan ternyata di tempat lain Deckard dan adiknya Owen datang untuk menyelamatkan anak Dom. Mantap! Depressurization alert in the cargo hold. Drop it to 10,000 feet. Diketahui saat Dom menemui Magdalene ibunya Deckard, dan Magdalene sangat paham dan setuju untuk kerjasama dengan Dom agar bisa balas dendam kepada Shipper yang telah menjerumuskan Owen, dan imbalannya Owen akan dibebaskan dari penjara. I'm using 9, alright? It's a lost cause. Come here, Mum. Okay. Get to the pilot. He's got the second key. Wait for my signal. Adegan Deckard ditembak juga ternyata udah disetting dan melibatkan Leo dan Santos juga Raldo preman Kuba yang tempo hari merasa respect sama Dom. Le dije desde el principio, yo no voy a manejar. Dan mereka berhasil masuk ke dalam pesawat Shipper, melumpuhkan semua pengawalnya, dan berhasil mendapatkan paket paling berharga dalam misinya, yaitu anak Dom dari Elena. I got the package, Terrell. Looking at you dead in the eye. That was for Elena. Si tangkurak Rhodes akhirnya dipateni alias dibunuh sama Dom. Puas anjir. Setelah itu Dom langsung berusaha membantu kawan-kawannya yang lagi dalam bahaya. Let's go. Kemudian Shipper memerintahkan kapal selam itu untuk menembakkan rudal pencari panas, hingga tiba-tiba Dom menyuruh semua menghindar dan menjadikan dirinya sebagai sasaran. Dan akhirnya Put a heat seeker on him now. Go for a ride. No! Dive! Dive! Is that you or him? Him. Good. Where's that smile? There it is. Dan dalam situasi yang masih mencekam itu, si jangkar kehead Roman alias Jang Oman malah foto-foto selfie di lokasi sangat rahasia itu. Hadeh. Let me go and get my young selfie levels up. Hey. Di tempat lain Deckard akhirnya bertemu dengan Shipper. Seakan-akan dia menyimpan dendam karena Shipper lah yang telah menghancurkan keluarganya. Dan saat Deckard akan membunuhnya, tiba-tiba Shipper berhasil kabur dengan menggunakan parasut. What's that? Akhirnya semua tim berkumpul di atap rumah. Ya mungkin itu adalah rumah Dom yang baru setelah rumahnya yang dulu hancur dibom sama Deckard. Dan akhirnya Deckard menebus semua kesalahannya itu dengan menyelamatkan anak Dom dengan sempurna. Glad I did it.
Elena, I promise to keep our son safe. Semua berkumpul kecuali Owen yang gak ikut. Gak ada perbedaan dan batasan. Mereka makan bersama dalam satu meja dengan damai. Salut mi familia. Dan akhirnya... Meet Brian. Like you never turn your back on family.